Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sobat saya. Di sini saya akan melakukan podcast dengan topik membantu internalisasi nilai berakhlak di kehidupan sehari-hari, baik itu di lingkungan kantor maupun secara pribadi. Tapi di sini saya tidak sendirian, ada abang Da dengan Setiawan. Ya, baik. Perkenalkan, nama saya Danan Prasetyawan, Rescuer Pemula Kantor Pencarian Pertolongan Palangkaraya. Saya angkatan 2022. Nah, di sini saya berdua bersama narasumber kita dari angkatan 2022. Yang akan kita bahas yakni beberapa mungkin langkah konkret yang akan kita bahas di lingkungan internal kantor. Apa saja yang akan dibahas, kita tonton bersama, kan? Gaskan. Oke. Mungkin berakhlak sendiri kayaknya Bang sudah tahu. Yakni yang pertama itu berorientasi pelayanan, yang kedua itu ada akuntabel, kemudian kompeten, harmonis, loyal, adaptif, beserta kolaboratif. Nah, kira-kira nih menurut Abang sendiri, apa itu nilai berakhlak dan seberapa penting ya nilai berakhlak? Nilai berakhlak itu mungkin menurut saya sendiri pribadi merupakan nilai-nilai yang harus dimiliki oleh seorang ASN, yang dimana ASN itu sendiri harus menerapkan itu semua di lingkungan kantor, baik di lingkungan keluarga maupun di lingkungan sekitar dia, karena itu berperan penting, sangat penting sekali untuk menunjang kinerja maupun pelayanan kepada masyarakat. Oke, kira-kira nih kalau dari tiap-tiap subnilai sendiri, kira-kira seperti apa sih kalau di lingkungan kantor? Ya, kalau di lingkungan kantor sendiri, dari mungkin berorientasi pada pelayanan ya. Berorientasi pada pelayanan itu maksudnya berkomitmen untuk memberikan pelayanan prima dan kepuasan kepada masyarakat. Nah, itu memiliki poin-poin penting nih. Seperti pertama, kita harus memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat. Seperti kita bisa dapat mengidentifikasi kebutuhan masyarakat itu seperti apa di bidang besar. Nah, terus kita dapat melayani masyarakat sepenuh hati tanpa kita minta imbalan apapun. Nah, terus ada di akuntabel ya, akuntabel tuh mungkin dapat mengemban amanat dan kepercayaan yang diberikan dengan penuh tanggung jawab. Nah, ini maksudnya apa sih? Itu maksudnya seperti ini, kita melaksanakan tugas di Basarnas sendiri tuh harus bertanggung jawab kepada tugas, habis itu cermat, disiplin, dan berintegrasi tinggi. Nah, dalam kita menerapkan nilai akuntabel itu, jadi bentuknya tuh seperti apa sih? Kita tidak boleh menggunakan barang milik negara dengan keinginan kita sendiri. Oke. Jadi kayak kita nih menggunakan mobil kantor Buat jalan-jalan, itu salah ya. Salah. Jadi mobil kantor tuh kita buat operasi SAR. Nah, itu baru benar untuk melayani masyarakat Ya. sendiri. Jadi terus ketika atasan memberi tugas kepada kamu, terus kamu juga harus bertanggung jawab kepada tugasmu. Kita sebagai rescuer tugasnya apa sih? Nah, sebagai rescuer kita bertugas yang pertama itu operasi, terus siaga, dan latihan. Tentunya kita harus bertanggung jawab kepada tugas-tugas seorang rescuer itu ya. Terus tidak menyalahgunakan wewenang atau jabatan. Nah, kita sebagai rescuer juga tidak boleh nih semena-mena kepada masyarakat. Kita seorang ASN nih, terus kita di luar arogan, kita sombong gitu kepada masyarakat. Bukan, kita kan sebagai ASN itu sebagai pelayan masyarakat. Jadi kita digaji pun dari mereka pajak masyarakat itu.
Jadi lanjut ke kompeten ya, kompeten. Kompeten itu lebih ke kemampuan diri ya, dapat meningkatkan kemampuan diri kita. Jadi kita seorang rescuer nih, kita harus berlatih. Jadi kita nggak tahu, seperti contoh ilmu MFR ya, ilmu MFR itu medis yang dasar. Nah kita nggak tahu, tapi diri kita pengen bisa itu, melihat teman kita bisa, terus kita bisa mengembangkan ilmu-ilmu MFR itu jauh lebih tinggi lagi. Jadi ketika kita di lapangan, kita dapat menolong orang secara profesional dan mengurangi resiko-resiko yang ada. Ini terus membantu orang untuk belajar. Nah jadi kalau kamu nih, kamu bisa tapi teman kamu belum bisa, contoh teman kamu bisa simpul tapi kamu belum bisa. Nah itu harus sama-sama saling membantu ya, jangan enaknya sendiri, kamu tuh nggak bisa, saya bisa. Nah itu nggak boleh egois seperti itu, malah membuli. Iya membuli nanti ya, nggak bagus itu malah ya. Kita seorang ASN tuh ya, kalau di tempat kerja sendiri ya harus saling membantu lah. Maksudnya jangan kita melihat teman kesusahan terus kita diam gitu ya, kita diam lah. Nanti resikonya ketika kita melakukan operasi SAR. Nah kita operasi SAR itu tidak sendirian. Nah kita butuh yang namanya tim. Kalau tim itu solid, kompak, bisa semua, jadi enak nanti operasinya, bisa berjalan dengan lancar sesuai prosedur. Habis itu mengurangi resiko-resiko bahaya yang ada di sekitar lingkungan operasi SAR itu. Terus lanjut lagi ke harmonis ya. Harmonis itu lebih kita saling peduli, habis itu menghargai, bertoleransi dengan perbedaan. Nah contoh di sini kan banyak nih ya dari luar. Kalian kan dari berbagai macam suku, budaya dan mungkin agama juga. Apalagi kita di Kalimantan Tengah. Kalimantan Tengah itu banyak. Kita seorang Muslim itu juga harus menghargai mereka yang beragama lain, semacam Kristen ya. Kristen di sini kan mayoritas non Muslim banyak ya, non Muslim banyak. Ketika mereka melakukan ibadah atau mungkin hal-hal yang lain yang diatur dalam agamanya, kita juga harus menghargai mereka. Kita tidak boleh seenaknya sendiri untuk mengajak mereka sesuai agama kita. Jadi kita seorang Muslim itu juga ya harus menghargai perbedaan gitu ya. Jangan egois sendiri. Iya, jangan egois sendiri. Nggak boleh kayak gitu ya. Terus menghargai setiap orang apapun latar belakangnya. Nah jadi kamu nggak tahu nih kemarin sebelum daftar CPNS ya, dari kamu dari latar belakang orang apa, habis itu dari mana, keluargamu seperti apa, itu entah mohon maaf nih miskin atau kaya kan nggak tahu ya. Nah kita harus merangkul semuanya, menghargai semuanya. Nggak boleh kita ini nih dari suku Jawa, ini dari suku Dayak. Nah kita beda gitu kan, nggak boleh ya, nggak boleh kayak gitu. Kita harus saling merangkul, harmonis bersama, sama-sama kan. Kita juga satu negara di Indonesia. Terus membangun lingkungan kerja yang kondusif. Jadi di kantor tuh kita harus saling menghormati. Jadi kalau kamu junior, saya senior, juga harus saling menghormati, jangan saling mencela atau mungkin saling mengejek dan lain-lain. Kenapa? Kita di lingkungan kerja yang mungkin yang kondusif itu enak ya. Jadi nggak kepikiran kita tuh kerja di sini tuh keberatan karena pikiran itu, karena tempatnya nggak kondusif atau mungkin di situ toksik ya, lebih ke toksik. Kerja juga jadi nyantai. Iya, jadi nyantai. Jadi nggak kepikiran, aduh ini ketemu orang ini lagi, ketemu abang ini lagi. Nah jadi kan nggak ada beban pikiran semacam itu. Jadi kita enjoy untuk melayani masyarakat tentunya. Terus lanjut ke loyal ya. Loyal itu lebih ke
dedikasi tinggi terhadap kepentingan bangsa dan negara. Nah, itu seperti apa sih? Mungkin contohnya itu memegang teguh nilai-nilai ideologi Pancasila, Undang-Undang Dasar tahun 1945, serta pemerintahan yang sah. Nah, itu contohnya kita ini, kamu tahu tentang teroris ya, radikalisme itu. Tahu. Nah, itu kita harus menghindari hal-hal semacam itu. Nah, jadi jangan bergaul terhadap orang-orang yang mungkin paham teroris atau radikal. Mungkin lebih juga di sini kan banyak nih pengguna narkoba, pengedar narkoba. Ya, kita harus menghindari semacam itu. Terus kita harus menyebarkan informasi yang mendukung keutuhan NKRI. Jadi kita harus paham terhadap ideologi Pancasila. Jangan sampai menyebar berita hoax. Ya, berita hoax itu sangat tidak berguna sekali sih. Itu bisa menyebabkan perpecahan tentunya. Perpecahan entah itu nanti di kantor atau mungkin suatu bangsa itu sendiri, bangsa Indonesia. Terus kedua itu menjaga nama baik sesama ASN, pimpinan dan instansi dan negaranya. Jadi kita nih bekerja di pemerintahan, digaji pemerintah, jangan saling mengejek, menjatuhkan pemerintah. Nah, kita kan sebagai bagian dari suatu negara ya, maksudnya kita nih pelayan publik, bagian dari pemerintahan. Janganlah kita membuat mengada-ngada mengkritik pemerintah yang tidak. Terus kita ya juga harus melaksanakan keputusan pimpinan, entah itu keputusan yang mungkin yang terbaik buat kita ya, buat organisasi kita, namanya di Basarnas. Jadi keputusan pimpinan itu harus kita laksanakan sesuai dengan apa yang sudah diperintahkan. Jadi jangan kamu menyeleweng sendiri atau membelok sendiri nih. Nah, tidak mau menghargai keputusan pimpinan. Nah, itu semau kamu, jadi nggak boleh seperti itu. Nggak boleh. Kenapa? Karena meskipun itu tuh keputusannya pimpinan sendiri, tapi itu baik buat kita dan organisasi kita, ini Basarnas gitu. Terus menjaga rahasia jabatan dan negara. Maksudnya apa sih itu? Ya, menyimpan informasi negara yang berkaitan tentang ya mungkin organisasi kita itu contohnya kita tidak menyebarluaskan tentang ini. Contoh kecilnya dokumentasi korban yang sudah meninggal. Nah, itu tidak boleh. Kenapa? Itu kita juga selain harus menjaga rahasia itu, kita juga harus menghormati keluarga dari korban itu. Jadi kenapa? Itu nanti akan berbentuk psikis si keluarga. Jadi informasi yang ada di kantor ini itu hanya cukup pimpinan dan anggota yang tahu, sama negara yang harus tahu. Jadi masyarakat tuh tidak sepenuhnya harus tahu gitu tentang organisasi ini. Terus lanjut ke adaptif ya. Adaptif. Nah, itu menghadapi atau menjadi motor perubahan, terus mengasah kreativitas dan berinovasi. Nah, jadi kayak ini nih, kamu baru ya di sini, baru berapa ini? Baru jalan 4 bulan. 4 bulan. Nah, itu kerasan nggak kira-kira? Maksudnya nyaman nggak di sini? Kalau untuk nyaman Karena ya mungkin berbeda ya budaya di Kalimantan sama di Jawa ya. Beda banget kan, dari cuaca mungkin, terus cuacanya kan berpengaruh. Nah, jadi kan tubuh tuh harus bisa beradaptasi nih terhadap lingkungan. Kita juga harus beradaptasi kepada lingkungan kerja di kantor sini. Jadi menyesuaikan nih, contohnya kita menyesuaikan
kerja di sini. Jadi kalau dulu nih kamu nggak sering olahraga, nah di sini harus setiap Selasa, Rabu, Kamis, Jumat tuh harus olahraga. Nah jadi kan kamu harus menyesuaikan tubuh kamu, Iya. harus bisa menggenjot tubuh kamu agar selalu olahraga gitu. Nggak bisa. Awal-awal pun saya kaget juga. Nah, ya itu kadang kan emang dulu ini nggak pernah olahraga Iya, emang nggak pernah olahraga. Gitu ya. Yang susah itu semacam itu. Saya juga dulu gitu berpikir nih masuk Basarnas itu seperti apa sih? Nah, ternyata kita kan malah dibuat sehat gitu, malah tiap hari olahraga. Dan olahraga terus menguasai dinamika perkembangan teknologi. Nah, mulai dinamika perkembangan teknologi. Nah, jadi kalau dulu kamu belum bisa nih, contoh maaf, mungkin untuk mengoperasikan tentang Microsoft Office atau laptop ya, contoh laptop. Nah, sekarang kamu harus belajar bagaimana sih saya bisa untuk mengakses Microsoft Office, Word, Excel. Nah, itu harus dituntut secara apa ya, pribadi kamu tuh harus bisa gitu, harus bisa menyesuaikan karena mungkin selain kita sebagai resiko juga kita juga harus bisa mengoperasikan komputer. Nah nanti contoh lagi lain di peralatan SAR lainnya. Nah itu kan peralatan SAR itu menggunakan teknologi yang terbaru. Nah, contoh nih saya dulu pas diklat bangunan runtuh ya, bangunan runtuh itu menggunakan teknologi mungkin orang awam tuh belum tahu, kayak pendeteksi orang yang masih hidup di bangunan itu, ada namanya SATCAM juga. Nah, kamu juga harus bisa beradaptasi terhadap teknologi itu, bisa mengoperasikan contohnya. Habis itu mungkin nanti kamu juga bisa mengembangkan teknologi itu, malah bagus kan. Terus berinovasi dan mengembangkan kreativitas. Nah, menyampaikan ide dan gagasan untuk kemajuan instansi dengan berani. Nah, contoh kamu punya ide mau bikin apa ya, kayak mungkin rak di gudang. Nah, itu kamu punya ide itu. Nah, sampaikan kepada pimpinan. Pimpinan akan menilai nih ide kamu tuh layak atau tidak gitu. Nah, akhirnya nanti kalau mungkin itu layak bakalan direalisasikan juga gitu. Jadi ide-ide itu banyak sekali. Jadi kayak contoh lagi, kamu punya ide buat apa namanya bar atau itu kamu tahu yang besi di mobil-mobil tuh buat rak raw tuh yang ada di mobil. Nah itu tempat LCR atau karet, bisa itu diajukan aja ke pimpinan, nanti biar dikaji ulang, didiskusikan bersama apakah itu cukup berfungsi atau berguna buat menunjang kinerja kita. Terus bertindak positif. Nah, bertindak positif tuh mengidentifikasi potensi masalah dan solusinya. Nah, jadi contoh nih, kamu ada masalah sama teman kamu, ribut. Nah, ribut gara-gara hal sepele. Nah, kamu juga kayak gitu tuh janganlah dibawa hati gitu kan. Nah, kita harus menyelesaikan masalah itu. Jadi jangan kamu harus ribut tuh main pukul atau mungkin main bacok-bacokan, jangan, nggak boleh kayak gitu. Iya. Kan kita harus menyelesaikan masalah itu dengan kepala dingin, jadi jangan. Kita lanjut ya ke kolaboratif ya. Kolaboratif itu lebih ke bersinergi dalam kerjasama. Kita di Basarnas kan bekerja tidak sendiri, murni instansi saja di Basarnas saja. Kita juga butuh namanya potensi SAR. Kita juga butuh instansi lain untuk menunjang operasi SAR tersebut. Nah, contohnya memberi kesepakatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi. Tuh, berkontribusi itu kayak gimana sih? Jadi kita operasi SAR nih di suatu tempat, di suatu kejadian yang sangat besar. Contoh kemarin pengalaman saya di
operasi heli terjatuh di Tanah Bumbu Kalimantan Selatan. Nah itu kalau seumpama hanya personil Basarnas saja itu kemungkinan tidak mampu, karena kenapa? Kita selain terbatas juga mungkin alat-alat yang dimiliki di Basarnas juga ada yang lebih jauh, instansi lain yang lebih jauh canggih lagi gitu. Contoh kemarin ada drone dari Polri. Nah, itu drone-nya sangat bagus, dia ada kayak pesawat tanpa awak gitu. Jadi dia cepat nih sampai berkeliling, tapi sayangnya itu kemarin tuh jatuh karena menanam pohon ya, menanam pohon. Akhirnya jadinya malah operasi pencarian drone. Nah, tapi kita selain itu kan kita juga butuh bantuan mereka ya, butuh bantuan kayak mungkin di BPBD mereka punya personil banyak, habis itu mereka punya peralatan seperti tenda yang kita gunakan sebagai posko. Habis itu di Tagana mereka menyuplai makanan, menyuplai logistik dapur umum. Nah, kita butuh juga mereka untuk berkontribusi di operasi itu. Seperti Polri itu banyak kan personil, mereka kuat, terus mungkin pengamanan juga bisa. Ya, pengamanan di sekitar lokasi juga bisa. Jadi kita juga harus pikirkan nih bahaya-bahaya apa yang ada di sekitar medan operasi itu. Jadi kita tidak bisa bekerja sendiri tanpa potensi atau instansi lainnya. Terus nah ini menggerakkan pemanfaatan berbagai sumber daya untuk tujuan bersama. Nah itu tadi contohnya ya, ada di setiap instansi itu memiliki kelebihan masing-masing. Jadi kayak mungkin di TNI dia memahami medan di hutan nih, dia sangat bisa membaca jejak, membaca kontur perbukitan tanah gitu kan, mereka sangat jago. Kita juga harus belajar sama mereka juga butuh kita untuk mungkin bertukar ilmu gitu. Nah mungkin itu kan dari nilai-nilai berakhlak ASN ya, dari ASN yang menurut saya ya. Ini ada pertanyaan yang lain. Nah, kemungkinan cara untuk kita bisa menjaga atau mungkin menerapkan dari core value berakhlak itu kira-kira di lingkungan kantor gimana cara? Ya kita cara untuk menerapkannya cukup ya dari kita berorientasi pada pelayanan ya, gitu. Kita berorientasi pada pelayanan, kita ya harus menerapkannya kepada masyarakat, melayani masyarakat secara sepenuh hati, tidak mengharap imbalan untuk apapun. Nah terus kita juga di lingkungan kantor ini juga harus mungkin mengembangkan diri sendiri ya. Kenapa kayak gitu? Karena di ASN sendiri tuh mungkin pengembangan diri itu harus sangat dibutuhkan, karena kita sebagai ASN berakhlak tuh harus berkontribusi kepada negara, kepada organisasi biar negara tuh bisa berkembang maju, terus organisasi juga bisa berkembang dan maju. Habis itu pimpinan juga suka pada kita. Tapi balik lagi nih, kita harus sadar diri juga ya, karena mungkin kemampuan kita juga kan terbatas, tapi keterbatasan itu harus dilawan dengan mungkin belajar. Nah, seperti itu sih menurut saya. Terakhir paling kan udah nih contoh tadi berakhlak, terus penjelasan tentang berakhlak sangat bagus sekali. Nah, terakhir mungkin ya beberapa yang menjadi tantangan terbesar kira-kira di baik itu dalam ketika operasi SAR, baik itu dalam menimba ilmu di Basarnas sendiri, kira-kira yang paling menjadi tantangan terbesar itu apa? Ya mungkin kalau tantangan terbesar dalam operasi SAR ataupun kita berlatih ya, atau
melakukan latihan di setiap kantor atau di Basarnas itu sendiri itu kebanyakan tentang ya mungkin peralatan kita sangat terbatas. Jadi kita ketika mau berlatih, ketika contoh nih ya, kantor sini di kantor Palangkaraya dibandingkan dengan kantor Surabaya, mereka sudah memiliki mungkin peralatan tentang ilmu soldering. Soldering itu ada namanya Biosol, tapi di kantor Palangkaraya kita belum memiliki. Nah, seperti itu keterbatasan kita dalam menjalankan operasi. Nanti ketika ada operasi SAR dengan penanganan khusus. Nah, penanganan khusus mereka yang kantor yang lebih senior, mereka sudah memiliki peralatan ekstrikasi dengan baterai yang mungkin fleksibilitas untuk melakukan penanganan itu lebih gampang, cepat kita udah. Sedangkan kita harus menyalakan hidrolik pump itu, diesel itu. Nah, jadi kita tuh sebenarnya harus berinovasi juga untuk melakukan pengembangan tentang ilmu SAR itu. Jadi tidak harus stuck di situ. Kita harus sesuai apa yang sudah kita pelajari, sesuai itu. Bukan, kita juga harus mengembangkan apa aja sih tentang dasarnya operasi itu loh. Contoh di operasi penanganan kecelakaan khusus. Nah, itu banyak kita kembangkan. Jadi tidak sesuai di buku aja gitu. Di buku itu sebagai pedoman kita, tapi bisa kita kembangkan seperti ilmu HART itu sama di sini kemarin dulu ya, sebelum mungkin di tahun 2022 itu belum mempunyai namanya Maestro atau MPD, multi purpose device ya. Nah, itu bisa kita gunain mungkin kayak protection, atau mungkin kita bisa gunain tali cord atau prusik itu untuk menjadi stopper, contohnya seperti itu. Terus halangan-halangan lain mungkin di kantor SAR Palangkaraya sendiri juga memiliki personel yang terbatas juga, karena tidak wilayah Kalimantan Tengah itu sangat luas gitu. Jadi operasi SAR di sini itu sangat banyak. Sangat banyak karena di bulan-bulan ini akhir-akhir ini sangat banyak. Jadi ada sekitar 10 atau 11 operasi SAR di sini. Sedangkan personel kita sangat terbatas. Itu hambatan-hambatan untuk kita melakukan realisasi tentang berakhlak itu ya, serasaku ya itu gitu. Dan dampak kalau semisal banyak nih yang tidak menerapkan core value dari ASN berakhlak ini, kira-kira dampaknya akan seperti apa? Dampaknya itu banyak sih ya. Dampak kita tidak menerapkan core value ya. Kita mungkin contoh kecil ini ya, kita tidak menghormati pimpinan kita sebagai bawahannya. Kita menentang pimpinan, habis itu tidak melakukan apa yang disuruh pimpinan gitu. Jadi kalau kita menyepelekan dari core value ASN ini, kita juga mungkin akan menjadi ASN ya, mohon maaf nih, ASN yang kurang ajar gitu. Mungkin kita berdiri kamu loh diatur pemerintah, kamu loh sudah dibayar pemerintah. Nah, kita juga harus menerapkan core value ASN ini, karena kenapa? Itu tuh menjadi pedoman kita menjadi ASN gitu, menjadi ASN yang baik gitu. Dan jadi kamu harus berkompeten nih, kamu harus berkolaborasi, kamu harus akuntabel. Nah, seperti itu. Jadi kerjaan kamu itu secara tidak langsung, kalau tidak sesuai dengan core value ASN, akan disingkirkan atau mungkin nggak kamu bertanggung jawab gitu akhirnya. Jadi kamu sebagai ASN tuh sebagai ASN yang malas-malasan gitu akhirnya. Jadi nggak berguna. Ngapain kamu menjadi ASN kalau gitu? Nah, terakhir yang terakhir banget nih, kira-kira apa
pesan dan kesan untuk nanti para pendengar kita. Apakah ada yang mau disampaikan? Kesan dan pesan ya. Ya kesan dan pesan mungkin sedikit aja ya. Kita sebagai ASN tuh ya mungkin harus lebih mengembangkan diri kita sendiri, karena sesuai perkembangan zaman juga kan ini semakin hari semakin berkembang terus teknologi. Jadi contoh juga kamu bisa nih berkontribusi terhadap mungkin di organisasi dengan sedikit kontribusimu, seperti kita membuat konten tentang ilmu SAR ya. Ilmu SAR itu sangat bagus tuh. Jadi orang belum tahu nih tentang ilmu SAR. Nah, jadi kalau kamu membuat konten seperti ilmu SAR seperti itu, jadi kita bisa, selain kita bisa untuk pembelajaran masyarakat, kita juga bisa berpromosi tentang SAR itu apa sih, kan karena banyak nih orang awam kurang tahu kan ya tentang SAR ya. SAR itu apa sih, terus apa sih tugasnya seperti itu. Jadi mungkin secara tidak langsung dari nilai berakhlak itu kamu terapkan di situ. Jadi kita juga harus mengembangkan diri kita sendiri. Kita harus bertanggung jawab kepada tugas kita. Habis itu kita juga harus memiliki relasi-relasi di luar kantor. Jadi untuk apa itu? Ya nanti buat bekerja sama di kantor. Oke, baik sekali jawaban dan yang sangat terperinci sekali dari awal sampai akhir. Ya mungkin segitu saja untuk hari ini, podcast kita hari ini. Mungkin selanjutnya bisa ada lagi ataupun bisa juga tidak. Akhir kata mungkin kita tutup dengan pantun, pagi hari minum jamu sambil duduk di bawah pohon jati. Mari bersama kita maju dengan berakhlak membangun negeri. Oke. Kita tutup di sini. Saya Muhammad Salman Fardi dan saya Danar Prasetyawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.